Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto, dalam seri berbagi yang akan menyampaikan tips menjadi sang pemenang. Sebelum membahas topik yang ada, terlebih dahulu kita melihat salah satu ilustrasi bagaimana reaksi tubuh sang pemenang, sehingga kita mengetahui bahwa ternyata sang pencipta telah menganugerahkan sistem tubuh yang dapat memberikan kesenangan bagi sang pemenang. Apabila kemenangan sudah dapat dipastikan, maka sang pemenang mendapatkan imbalan secara penuh dari yang dipertaruhkan. Dopamin merupakan zat kimia yang mampu merangsang pusat kesenangan yang berada pada otak sang pemenang dan menciptakan rasa keberadaan yang terdalam. Selanjutnya diikuti zat endorfin yang akan menyebar ke seluruh tubuh sang pemenang yang telah bertarung dan membuat sang pemenang merasa enak. Saat seperti ini, tubuh sang pemenang dalam keadaan mabuk alami. Endorfin melakukan lagi hal yang luar biasa. Meskipun sang pemenang misalkan mengalami patah tulang, sang pemenang tidak akan merasakan apa-apa. Karena endorfin menutup rasa sakit dengan menghentikan rasa sakit yang mencapai tulang belakang dan otak. Bukan hanya itu, ternyata dalam tubuh sang pemenang juga timbul rasa senang yang lain. Adrenalin, zat yang diproduksi oleh kelenjar adrenal yang terletak dekat dengan ginjal, dan testosteron, keduanya akan mengalir pada aliran darah. Kedua zat ini telah memberikan kekuatan selama pertarungan berlangsung dan membuat sang pemenang waspada sekaligus mempercepat kesembuhannya. Sang pemenang akan bernafas lebih dalam dan diikuti detak jantung yang meningkat, mengambil oksigen lebih banyak ke otak dan ke otot. Saat itu, sang pemenang merasa unggul dan siap menghadapi dunianya kembali. Sikap atau attitude seorang pemenang memiliki banyak ramuan. Namun, dari sekian banyak ramuan tersebut, yang paling penting yaitu jujur pada diri sendiri. Dan untuk bisa berbuat demikian, kita harus mengikuti 3 aturan utama. Di antaranya, pertama, temukan bakat dan capailah. Kebanyakan dari kita sering merasa kebingungan. Misalkan, bagaimana kita tahu bahwa kita telah memiliki karir yang tepat untuk sasaran yang semestinya? Atau bagaimana kita sebenarnya ingin melewatkan hidup? Secara pribadi, pengalaman telah kita lalui akan memperkuat dugaan bahwa betapa pentingnya menyelidiki bidang apa yang cocok bagi pribadi kita, dan jangan biarkan orang lain menetapkan rencana jangka panjang kita. Sebagai orang tua, kita harus membantu anak-anak kita untuk menemukan bakat bawaan mereka, sehingga mereka bisa memperpadukan bakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh guna mencapai keberhasilan yang maksimal. Kedua, ambil tanggung jawab untuk setiap tindakan yang kita lakukan. Saat kita belajar, pernah dikenalkan dengan hukum sebab akibat. Begitu juga dengan kehidupan, yang berarti imbalan yang kita terima akan tergantung pada sumbangan yang kita berikan. Sikap orang yang bertanggung jawab selalu melihat pada rantai yang mereka pasang pada diri sendiri, dan pada saat yang tepat
mereka menyatakan kemerdekaannya untuk mengubah nasibnya. Ketiga, sesuaikan diri dan jangan melarikan diri. Menyesuaikan diri di samping merupakan kunci menuju keberhasilan, juga kunci menuju kesehatan fisik dan mental, terutama apabila kita berada di bawah tekanan. Karena banyak di antara kita yang terganggu jiwanya, kehilangan gairah dan minat terhadap kehidupan, cenderung untuk mengatasi keadaan mereka dengan melarikan diri kepada tindakan-tindakan yang negatif. Salah satu cara terbaik untuk menyesuaikan diri terhadap permasalahan tekanan hidup yaitu dengan menerima semua stres yang ada sebagai sesuatu yang wajar dan sebagai umpan balik korektif yang dapat mengembangkan diri kita kebal terhadap hal-hal yang merugikan. Sang pemenang memanfaatkan bakat atau potensi bawaan mereka untuk digunakan sepenuhnya mencapai tujuan, sehingga menyebabkan mereka merasa berguna. Sebagai kesimpulan yang dapat diambil yaitu orang yang kalah membiarkan kehidupan terjadi pada mereka, sedangkan sang pemenang membuatnya sesuatu itu terjadi.